Ustadz Mulyadin LCMH, yang kami hormati Ustadz Amam Badrut Tamam selaku Mudir Mahad HK2, yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah HK1 dan HK2, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah, yang kami hormati Kepala Unit TTQ dan juga para kanit yang lainnya, yang kami hormati pula para asatid yang hadir atau yang bergabung di grup Zoom ini, yang kami hormati para ayah bunda wali santri kelas 9 Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang dimuliakan Allah SWT. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan rincian. Insyaallah kita akan bersama-sama akan ikuti. Yang pertama selanjutnya akan dibuka dengan mendengar, yang kedua adalah sambutan, dan yang ketiga adalah sosialisasi abata, tanya jawab jika memungkinkan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk pembukaan kita bersama-sama awali membaca agar menambah berkah dalam majlis ini. Kita bersama-sama kita dengarkan beberapa ayat suci Al-Quran. Syafi'i tahun LC. Waliyatafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas beberapa ayat suci yang sudah dilantunkan dan didengarkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menambah keberkahan pada hari ini seiring dengan kita bersama-sama sedang melaksanakan puasa di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Baik, selanjutnya agenda yang berikutnya adalah sambutan mudir. Yang pertama sambutan mudir dari
HK1 yang disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Mulyadin LCMH. Falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa dha'afa lana fihi al-hasanati wal ujur wa ja'alahu lana sabilan lit-ta'ati wal maghfirah. Allahumma barik lana fi ayyamihi wa a'inna ala siyamihi wal qiyam fihi wa taqabbal minna salatana wa qiyamana wa tilawatina wa jami'a salih a'malina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, yang terhormat Mudir Ma'had HK2 Kiai Haji Amam Badu Tamam, Kepala Madrasah, Sekretaris Pondok, dan seluruh panitia ABATA atau akselerasi bahasa dan tahfidz untuk tahun pelajaran 2021-2022, dan yang kami hormati seluruh wali santri yang turut serta hadir dalam kegiatan sosialisasi ABATA yang kita luncurkan untuk pertama kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, baik yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini ataupun yang ada di rumahnya masing-masing dengan berbagai kesibukan dan aktivitasnya, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dan kami banggakan, masa liburan bagi anak-anak kita adalah masa yang dinanti-nantikan oleh segenap santri, baik kelas 7 sampai dengan kelas 12. Terutama kelas 9 yang Masya Allah liburannya teramat lama, hampir 3 bulan full. Ananda ada di rumahnya masing-masing. Namun bila kita tidak mampu mengelola kegiatan liburan atau jeda yang panjang tersebut, boleh jadi ini akan menjadi masalah tersendiri, problem tersendiri, baik bagi Ananda atau perlahan tapi pasti ataupun bagi keluarga. Oleh sebab itu kami menawarkan program kegiatan yang kami beri nama ABATA, Akselerasi Bahasa dan Tahfidz, untuk para Ananda khususnya kelas 9 ataupun siapa saja yang sudah
dinyatakan diterima di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, bagi santri baru misalkan yang kelas 10 ingin mengisi waktu yang luang tersebut dengan mengikuti kegiatan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, yang nanti insya Allah kegiatan rinci dan rundown acara akan disampaikan oleh ketua pelaksana. Itu di antara yang melatar belakangi kami mengadakan kegiatan tersebut untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian, membantu Bapak Ibu sekalian mendidik dan membina para ananda yang sekarang sedang jeda ya kegiatan pembelajaran di pondok pesantren atau dengan kata lain sedang liburan di rumahnya masing-masing. Kami sebenarnya sangat berharap kegiatan ini atau liburan ini betul-betul dimanfaatkan untuk membangun kedekatan, membangun emosional antara orang tua dengan anandanya, dengan anak-anaknya. Waktu yang 3 bulan, waktu yang lebih dari cukup untuk membangun kegiatan atau kedekatan dan membangun komunikasi yang efektif, sehingga begitu kembali ke Husnul Khotimah sudah siap lahir dan batin untuk menimba ilmu di jenjang berikutnya di madrasah aliyah. Namun kenyataannya ya Bapak Ibu bukan karena abai tetapi karena kesibukan masing-masing, para orang tua harus menuntaskan kerjaannya di luar rumah. Para ibu juga sama, yang diurus bukan hanya para ananda yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan liburan, tetapi juga harus mengurus yang lainnya, baik kakaknya, adiknya, atau kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga kadang anak itu ya diberikan kepercayaan penuh dengan melakukan kegiatan yang boleh jadi kurang pengawasan para orang tua baik di rumahnya ataupun di luar rumahnya. Kalaupun di rumahnya kelihatan asyik, kelihatan biasa, tidak ada gelagat yang mencurigakan, ternyata ada gadget, ada HP di tangannya masing-masing, itu pun tidak kalah berabinya. Sehingga kami selalu menemukan begitu datang ke Husnul Khotimah harus kembali dari nol. Sehingga kami tawarkan ini bukan program wajib, bukan program wajib. Kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya wali santri kelas 9 yang sudah mengisi angket lanjut di Pondok Pesantren Husnul Khotimah untuk mengikuti kegiatan abata ini yang waktunya insya Allah kurang lebih 1 bulan. Programnya adalah bahasa, kemudian tahfidz Al-Quran. Yang kedua, bahwa lompatan pindah marhalah dari kelas 9 ke kelas aliyah itu kadang membuat sedikit kaget atau shock anak-anak kita, di mana kelas 9 mayoritas berbahasa Indonesia pengantarnya, sementara begitu masuk marhalah ke aliyah pengantarnya berbahasa Arab. Selain itu juga jumlah mata pelajarannya 50% lebih banyak dibanding dengan mata pelajaran yang diampu di kelas sebelumnya atau di marhalah sebelumnya. Ditambah dengan tambahan muqarrar hafalan Al-Quran, di mana untuk kelas 10 ini punya atau diwajibkan memiliki hafalan baru 2 juz dalam setahun ini di kelas 10. Di kelas 11 juga demikian. Dan itu menjadi salah satu di antara yang menjadi kendala para ananda khususnya. Karena selain harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru di madrasah, di marhalah berikutnya, dengan jumlah pelajaran yang banyak, dengan hafalan yang capaiannya banyak, tambah 2 juz, tambah murojaah sebelum jadi 4 juz dalam 1 tahun. Kemudian jumlah pengantar bahasa Arab yang dominan, sehingga ini menjadi salah satu di antara yang menjadi problem terbesar buat anak-anak yang begitu datang Husnul Khotimah disuguhkan dengan hal-hal yang baru tersebut. Sehingga sebagai evaluasi kelas 10 yang sekarang saja yang sedang liburan, yang sebentar lagi insya Allah akan mengikuti ujian penilaian akhir tahun atau penilaian akhir tahun yang naik kelas 11, itu masih menyisakan PR di mana program hafalan Al-Quran atau muqarrar
yang seharusnya tuntas di semester 1 ternyata masih puluhan orang belum mampu menyelesaikannya di semester 2. Ditambah lagi dengan kewajiban setoran di semester 2. Oleh karena itu, berangkat dari berbagai pertimbangan tersebut, kami berupaya untuk menghadirkan program tersebut sebagai jembatan atau wasilah bagi para ananda untuk mengentaskan berbagai permasalahan yang tadi kami sebutkan. Ini tidak wajib sifatnya, ini sifatnya tawaran. Nanti 1 bulan, sekitar 20 hari di Husnul Khotimah, kemudian 10 harinya nanti anak-anak kita kirim ke Kediri, tentu juga dengan pendampingan dari kami, baik di HK2 ataupun HK1. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, nah program ini nanti akan menjadi kegiatan rutin jika mendapatkan respon dari seluruh wali santri, khususnya ada wali santri kelas 9, ya termasuk juga wali santri baru yang anandanya diterima langsung di Madrasah Aliyah. Nanti setoran Al-Qur'annya insya Allah selama kegiatan abata ini atau akselerasi ini masuk setoran harian, termasuk kategori nanti kalau ujian dan sebagainya, sehingga nanti meringankan tugas dan beban nanti di semester 1-nya. Ternyata di 10 hari pertama mampu menghafalkan 2 juz dan mampu mengujiankan, maka nanti di kelas 10 tidak harus ujian lagi. Ini salah satu di antara kelebihannya, dan oleh karena itu kami juga tempatkan para musyrif dan musyrifah yang kompeten di bidang itu semuanya karena kaitannya terkait dengan capaian muqarrar. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya bisa memahami ini semuanya. Sekali lagi ini sifatnya bukan paksaan tapi sifatnya tawaran kepada Bapak Ibu sekalian. Setidaknya ananda selama 1 bulan di sini aman. Dari gadget, dari HP, tetap mereka tidak diperkenankan. Kita awasi 24 jam, kegiatannya terstruktur, terprogram dengan baik. Paling tidak selama 1 bulan Bapak Ibu merasa sedikit nyaman dan ya terbantu dengan kegiatan ini. Ya. Saya kira itu yang disampaikan. Ya, selanjutnya nanti insya Allah akan ditambahkan oleh pimpinan pondok pesantren Husnul Khotimah 2, Bapak Kiai Haji Amamudut Tamam. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas sambutan yang disampaikan oleh Mudir Mahad Pondok Pesantren Husnul Khotimah 1, Ustadz Mulyadin LCMH, yang telah menyampaikan sambutannya dan penjelasan serta arahannya. Selanjutnya sambutan berikutnya dari pimpinan atau dari Mudir Mahad Husnul Khotimah 2 yang disampaikan langsung oleh Ustadz Amam Badrul Tamam. Falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ustaz Mulyadin LCMH selaku pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah 1 beserta para kanit yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kesehatan, juga diberikan keberkahan, dan diberikan waktu yang baik untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Yang saya hormati Allah muliakan Sekretaris Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2,
Ustaz Kiai Haji Fauzi Maud Ali LC, dan juga Ustaz Dani Abdurrahman MVD sebagai Kepala MTS Sulawesi II, serta Ustaz Agus Al-Ansori sebagai Kepala Pembinaan, serta seluruh asatidz yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya juga diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Dan juga yang saya hormati Allah muliakan para wali santri kelas 9 yang insya Allah mudah-mudahan sudah naik ke kelas 10 yang ikut bersama kami dalam rangka sosialisasi Abata. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, tadi sudah jelas Ustaz Mulyadin menyampaikan tentang program Abata. Memang kalau program ini sebetulnya sudah berjalan lama, hanya dulu dikelola oleh personal Husnul Khotimah, kalau sekarang dikelola oleh lembaga. Ada hal yang ingin saya sampaikan, sebuah syair dari Abu Al-Atahiyah. Beliau menyatakan, inna syababa wal faragha wal jiddata mafsadatun ayya mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya waktu muda, waktu kosong, nganggur, dan waktu banyak harta, ini akan merusak seseorang. Ya. Dan merusaknya melebihi kerusakan yang lainnya. Ada satu hal yang ingin saya ingatkan untuk Bapak dan Ibu, dan ini sudah menjadi rahasia umum bahwa tadi sudah sampaikan anak-anak kita yang kelas 9 ini sudah tidak ada aktivitas KBM di kelas. Semuanya full di rumah hampir 3 bulan. Atau dengan kata lain, kosong, tidak ada KBM di kelas. Dan tidak ada wali asrama, tidak ada wali kelas, tidak ada pengasuhan yang membersamai putra-putri Bapak Ibu di rumah. Tentunya kekosongan ini bagi seseorang yang tidak bisa mengelolanya dengan baik akan menjadi masalah. Ya. Saya kira Bapak Ibu jangan merasa tenang manakala anaknya, putra ataupun putri tidak keluar rumah. Alhamdulillah anak saya anteng, tenang di rumah. Ternyata dia bukan anteng di rumah, tidak ada pekerjaan apa-apa, padahal mereka memegang HP yang Bapak Ibu berikan kepada mereka. Dan sudah bukan rahasia lagi, dari HP ini ada manfaat dan ada mudarat. Tapi yang kita ketahui, anak-anak kita belum bisa memilih mana yang harus dimanfaatkan, tapi lebih kebanyakan dia mengambil hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat untuk dirinya ataupun keluarganya. Oleh karena itu, seperti yang sampaikan tadi, bahwa kita sengaja membuat program ini dalam rangka membantu Bapak dan Ibu bagaimana agar anak-anaknya bisa terpantau, ya, bisa terkontrol oleh kami, sehingga harapannya waktu kosong ini tidak merusak perilaku yang sudah kita bangun. Ya. Karena terus terang saja membangun karakter ini butuh waktu lama dan butuh orang lama. Tapi kalau merusak karakter cepat, ya, tidak butuh waktu lama dan tidak butuh banyak orang. Ya. Oleh karena itu, dalam upaya membangun karakter anak kita menjadi soleh dan soleha, maka terus harus kita upayakan. Maka salah satunya kita juga ingin berkontribusi, bahwa kita ingin membantu agar Bapak Ibu juga tidak direpotkan oleh anak-anaknya. Mohon maaf, sebetulnya saya juga menerima usulan dari wali santri agar liburan yang panjang itu tidak diadakan, ya. Bahkan kalau bisa tidak libur. Ternyata kita memahami bahwa memang bagi Bapak Ibu yang masing-masing punya kesibukan masing-masing, sehingga tidak sempat bertemu anaknya, ini juga akan membuat hal yang masalah. Oleh karena itu, ya, satu sisi kita juga ingin mengakomodir keinginan Bapak dan Ibu, tapi sisi lain juga ingin mengakomodir aktivitas kita yang ingin istirahat. Tapi insya Allah dengan upaya ini yang kita rencanakan akan menjadi program tahunan ke depan, ya. Jadi Abata ini memang sering saya pakai sebetulnya ini. Dulunya Amam Badrut Tamam, ya. Tapi Abata di sini beda maknanya, ya, itu akselerasi bahasa dan tahfidz. Harapannya Arab dan Inggris, ya. Kenapa? Karena memang dua bahasa inilah yang menjadi target Husnul Khotimah agar santri-santrinya mampu.
Oleh karena itu sekali lagi, memang ini program tawaran tapi lebih kepada anjuran ya, supaya nanti Bapak dan Ibu juga tidak direpotkan anak-anaknya, dan juga kami juga tidak direpotkan anak Bapak Ibu ya, karena terus terang saja membangun karakter yang baru, wah itu juga butuh waktu ya. Nah, tatkala di kelas 10, karakter yang terus terbangun sejak 3 tahun yang lalu itu hilang ya. Kata pepatah Sunda, halodok setahun, lantis hujan sapoe. Ya. Kemarau yang setahun itu ya akan habis dengan hujan sehari ya. Mudah-mudahan dengan program ini Bapak dan Ibu juga bisa merespon dengan baik, sehingga harapannya apa yang kita inginkan anak kita soleh dan soleha terkabulkan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas sambutan Mudir Ma'had Husnul Khotimah 2 Ustadz Amam Badrul Tamam yang kebetulan disingkat Abata juga. Alhamdulillah. Dari sambutan yang disampaikan dari Mudirain ini menguatkan bahwa pentingnya kegiatan Abata untuk mengisi liburan yang kurang lebih Ananda putra putri Bapak Ibu sekalian kurang lebih selama 3 bulan ya. Tadi sudah disampaikan mengingatkan kita semuanya bahwa waktu yang luang itu adalah bisa menjadi rusak ya kalau kita tidak mampu mengelola dengan baik. Maka selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan abata? Ya, ma abata wa ma adraka ma abata summa ma adraka ma abata. Baik, alhamdulillah sudah hadir bersama kita juga. Insya Allah akan menjelaskan Abata itu apa, karena ini merupakan program yang baru, nuansa baru ya, dan mungkin nanti lebih detailnya langsung akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana yang kebetulan saat ini diamanahkan kepada Al Ustadz Joni Cikani ya, Joni Fasha Cikani LCMH, falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Mulyadin LCMH selaku Mudir Ma'had Husnul Khotimah 1 beserta para kanit Husnul Khotimah 1, dan yang kami hormati Al Ustadz Amam Badrul Tamam LC selaku Mudir Ma'had Husnul Khotimah 2 beserta segenap kanit Husnul Khotimah 2, rekan-rekan panitia Abata, dan yang terkhusus para wali santri kelas 9 yang kami undang untuk mengikuti agenda pertemuan wali santri dalam rangka sosialisasi agenda kelas 9 yaitu Abata. Agenda kelas 9 calon kelas 10 yang kita beri nama Abata, yaitu akselerasi bahasa dan tahfiz. Jadi ini agenda untuk percepatan untuk memberikan kompeten yang lebih kepada santri kita, baik itu di bahasa Arab dan Inggris dan juga tahsin tahfiznya. Munculnya agenda ini yang seperti disampaikan oleh Mudir tadi karena panjang liburan santri kita ini hampir 3 bulan, dan kita
menerima masukan-masukan dari berbagai sumber, wabil khusus adalah wali santri menginginkan jangan terlalu panjang liburnya itu. Di satu sisi kelas 9 ini sudah waktunya untuk libur. Karena agenda PBM untuk kelas 9 ini sudah tuntas di bulan April. Kemudian tujuannya untuk kegiatan ini ya jelas pertama kita ingin santri ini sebelum masuk kelas 10 mereka sudah lebih siap di bahasanya baik itu bahasa Arab atau bahasa Inggris karena bahasa pengantar untuk mapel di aliyah itu sudah berbahasa Arab khususnya untuk ulum syar'i. Begitu juga bahasa Inggrisnya jelas udah berbeda dengan bahasa Inggris ketika mereka di sanawiyah. Kemudian untuk tahfiznya yang ketika mereka di sanawiyah kemarin hanya targetnya selama 3 tahun itu hanya 2,5 juz. Ketika masuk kelas 10 mereka sudah diwajibkan mukorornya itu 1 juz per semester. Jadi ketika kelas 10 itu wajib 2 juz selama 1 tahun. Dan ini perubahan yang lumayan yang perlu adaptasi untuk masuk ke jenjang aliyah ini. Plus juga murojaah ketika mereka mukoror yang kelas 9 gitu. Jadi udah 2,5 juz itu sudah menjadi kewajiban murojaahnya ditambah dengan mukoror wajib hafalannya. Jenis kegiatan abata ini ada 5. Yang pertama itu akselerasi bahasa Arab, akselerasi bahasa Inggris, kemudian akselerasi tahfiz Quran yang nanti juga kami akan selingi dengan refreshingnya di lokal di daerah Kuningan dan sekitarnya, kemudian ada rihlahnya insya Allah ke Jogja. Untuk agenda akselerasi bahasa Arab dan akselerasi bahasa Inggris, khusus untuk 2 agenda ini, kami bekerja sama dengan balai kursus yang berada di Pare. Itu kita sudah jalin komunikasi sehingga nanti ketika agenda ini kita bekerja sama dengan mereka. Jadi seluruh mentornya itu dari language center yang berada di Pare. Untuk bahasa Arab itu tempatnya di Husnul Khotimah. Kita datangkan seluruh mentor ke Husnul Khotimah. Untuk bahasa Inggris, nah santri seluruh peserta akan kita hadirkan, kita bawa ke Pare Kediri. Untuk agenda tahfiz Quran itu berada di Husnul Khotimah dan semuanya kita terjunkan musyrif-musyrifah yang ada di Husnul Khotimah. Jadi untuk lokasi program ini berada di HK, Kuningan dan sekitarnya, kemudian ke Pare Kediri, kemudian terakhir di Yogyakarta. Itu jadi kenapa program ini membutuhkan biaya, karena kita bukan hanya di Husnul tetapi juga di luar Husnul, dan ini juga kita mendatangkan mentor dan kita juga datang ke sana. Jadi semua agenda ini untuk akselerasi bahasa Arab dan bahasa Inggris kita kerjasama dengan luar, begitupun kita akan tetap mengawal dengan asatizah yang ada di Husnul Khotimah. Untuk waktu kegiatannya
pendaftarannya kami buka dari tanggal 16 April sejak selesai tamar kemarin sampai dengan tanggal 14 Mei 2022. 14 Mei itu adalah kedatangan santri selain kelas 9 dan kelas 12 itu terakhir pendaftarannya, sehingga kami nanti punya waktu 1 minggu untuk mendesain acaranya, karena acara Abata ini akan dimulai dari tanggal 21 Mei, jadi 1 pekan setelah kedatangan kelas yang lain. Kemudian peserta Abata datang pekan berikutnya dari tanggal 21 Mei sampai tanggal 23 Juni. Tanggal 23 Juni itu sekitar 1 bulan. Bagaimana dengan santri yang selesai acara ini? Selesai acara ini kan dari tanggal 23, sedangkan mereka nanti masuknya tanggal 2 Juli. Ini ada jeda sedikit sekitar 1 pekan lebih, sekitar 10 hari. Itu kita berikan kesempatan yang ingin pulang boleh. Tetapi yang tidak pulang lagi langsung stay di Husnul itu diperbolehkan juga. Dan bisa melanjutkan hafalan Qur'annya, tahfiznya. Jadi satu pekan lebih dikit itu bisa menambah lagi hafalan Qur'annya. Insya Allah tetap akan dalam kontrol kita. Sasaran untuk agenda ini adalah santri kelas 9. Baik itu 9 Husnul Khotimah 1 ataupun Husnul Khotimah 2. Kalau total santrinya itu sekitar 644 sasaran kita. Pun demikian kami tawarkan juga kepada santri baru yang langsung masuk ke kelas 10. Tetapi karena santri baru yang masuk ke kelas 10 ini mereka belum ada SPP di bulan Mei dan bulan Juni, maka ada tambahan biaya. Kalau kelas 9 ini sudah masih ada SPP, jadi ada subsidi sedikit dari yayasan. Jadi bukan gratis, jadi tetap ada biayanya. Random kegiatannya dari tanggal 21 sampai tanggal 22 Mei itu kedatangan peserta Abata. Langsung datang ke Husnul Khotimah 1. Baik yang santri HK2 ataupun HK1 semuanya langsung menuju ke Husnul Khotimah 1. Jadi agendanya terpusat di Husnul Khotimah 1. Kemudian tanggal 23-nya grand opening. Grand opening agenda Abata ini, adaptasi dan lain sebagainya. Dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Mei itu akselerasi bahasa Arab yang tempatnya di Husnul dan kita datangkan mentor dari partner kita yang ada di Pare. Kemudian tanggal 1 Juni, jadi setiap selesai satu agenda akselerasi bahasa Arab itu kita ada refreshing. Refreshingnya di Kuningan dan sekitarnya. Jadi tempat-tempat wisata di Kuningan dan sekitarnya. Kenapa harus begini? Karena kita ingin santri kelas 9 ini karena mereka masanya liburan, jadi tidak seperti PBM yang selama ini mereka lewati. Jadi tetap seperti masih lebih enjoy agendanya gitu. Kemudian dari tanggal 2 sampai tanggal 9 Juni itu agendanya adalah akselerasi tahfiz. Akselerasi tahfiz ini kita akan fokus kepada mukoror kelas 10. Jadi mukoror kelas 10 itu mereka bisa selama hampir 10 hari ini mereka bisa menyetorkan hafalan kelas 10. Selesai setoran mereka bisa langsung ujian. Jadi diperbolehkan ujian sekarang. Jadi nanti
bisa ziyadahnya saja. Bagaimana yang sudah selesai hafalannya mukoror kelas 10 bisa ziyadah, bisa nambah hafalan berikutnya. Gitu. Jadi agenda akselerasi tahfiz. Selesai agenda akselerasi tahfiz itu ada refreshing lagi di Kuningan dan sekitarnya. Tanggal 11 Juni seluruh peserta Abata kita menuju ke Kediri karena akan ikut agenda akselerasi bahasa Inggris yang tempatnya langsung di Pare. Insya Allah walaupun agendanya di Pare, tetapi pendampingan dari asatidzah di sini juga tetap. Nanti kita tetap akan mengirim asatidzah yang akan mendampingi mereka di asrama dan kelas-kelas tempat kursusnya di sana. Kemudian selesai agenda akselerasi bahasa Inggris ini, maka agenda berikutnya adalah rilah ke Jogja. Finishingnya di Jogja dari tanggal 20 berangkatnya sampai tanggal 22 itu minep di Jogja. Insya Allah akan kita fasilitasi hotel di daerah Jogja. Termasuk di sana juga akan kita laksanakan grand closingnya. Acara selesainya, wisudanya selesainya di sana. Kemudian kita menuju ke Husnul Khotimah. Bagi yang mau dijemput di Jogja juga boleh, pulang langsung dari Jogja boleh. Yang mau jemputnya di Husnul juga boleh. Yang tidak ingin pulang, yang ingin langsung di Husnul juga kami perbolehkan dan langsung bisa menuntaskan tahfiznya. Untuk biaya programnya, karena ini programnya kita partner dengan luar dan juga ada refreshing dan rihlahnya, memang masih membutuhkan biaya pendaftarannya 200, biaya kegiatannya 3.300.000, jadi totalnya 3.500.000. Ini setelah ada subsidi dari yayasan. Untuk fasilitasnya, modul kegiatan ini semuanya yang kalau yang bahasa Arab dan bahasa Inggris nanti dari partner kita, mereka menyiapkan modulnya. Buku mutabaah untuk program tahfiznya juga akan kita siapkan. Sertifikat agenda ini, sertifikat bahasa Arab, bahasa Inggris dan abatanya insya Allah nanti kita siapkan juga. Pun demikian kami juga menyiapkan seragam agenda ini sebagai seragam untuk semua peserta. Laundry insya Allah juga kita siapkan, makan normal 3 kali sehari. Begitu juga peserta ini kita akan berikan coffee break, snack, karena kita ingin agenda ini lebih enjoy, lebih menarik untuk santri sehingga harapannya santri ini tidak merasa kehilangan momen liburnya. Jadi tetap jadi agenda ini menarik bagi mereka dan tidak merasa saya kehilangan libur. Jadi ya agenda yang kita buat enjoy, fun, jadi masih terasa libur gitu. Wisata luar kota, wisata dalam kota, asrama, penginapan, hotel. Kalau yang di Pare itu penginapan, kalau di Jogja itu hotel, kalau yang di Husnul itu di asrama. Kemudian juga begitu, selain fasilitas ini ada fasilitas adalah setoran mukoror dan ujian tahfiz untuk kelas 10-nya. Jadi kalau seandainya dalam program ini mereka bisa menuntaskan mukoror kelas 10-nya, dia bisa fokus ke ziyadah. Untuk pendaftarannya nanti akan mengisi formulir. Mengisi formulirnya ini nanti akan kita share Google Form-nya. Google Form-nya bisa mengisi Google Form karena terkait di sana ada ukuran seragam dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk transfernya ke nomor rekening Ponpes Husnul Khotimah
ini biasa dipakai untuk SPP. Kemudian setelah selesai transfer, ini nanti konfirmasi pembayarannya ke Ustadz Kuswandi dan Ustazah Satina, sehingga nanti kita bisa langsung mendata. Itu program Abata ini yang diberikan amanah kepada unit madrasah, unit pembinaan putra putri HK1 HK2, kemudian unit TTQ. Jadi ini program resmi dari lembaga yang diamanahkan kepada unit-unit yang ada di Husnul Khotimah. Semoga ini sebagai salah satu solusi untuk mengisi liburan santri kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan bisa lebih siap untuk menghadapi di jenjang madrasah aliyah. Itu saja dari saya. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran atas paparan terkait dengan kegiatan Abata, akselerasi bahasa dan tahfiz yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Ustadz Joni Fasad Cikani. Alhamdulillah mendapatkan gambaran yang jelas, detail terkait dengan kegiatan ini. Selanjutnya mungkin agendanya adalah tanya jawab. Yang pertama menyampaikan perihal tentang biaya ya, biaya yang tadi di awal sudah disampaikan di chat ya, pertanyaan atau pertanyaan yang terkait dengan pembiayaan mungkin nanti akan dijawab oleh Mudir terkait dengan SPP bulan Mei dan Juni ya, mungkin meminta penjelasannya. Kemudian selanjutnya insya Allah banyak yang disampaikannya adalah terkait dengan masalah pembiayaan. Mungkin Ustadz Mudir Mahad, Ustadz Mulyadin dan Ustadz Amam bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Bapak Ibu oleh santri yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi Abata ini, dan terima kasih juga atas responnya, termasuk diantaranya mengajukan beberapa pertanyaan penting yang diantaranya adalah masalah pembiayaan, besaran Abata, mengapa biayanya seperti itu, tadi sudah dijelaskan jelas oleh Ustadz Joni Pasha sebagai Ketua Pelaksana. Terkait dengan SPP, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada konferensi SPP, maka biayanya itu bisa ya dikenakan di angka 5 juta lebih, ya, di angka 5 juta lebih. Dan ini sekali lagi untuk makan, ya, untuk makan itu tidak dipungut lagi karena memang Bapak Ibu masih membayar biaya atau membayar SPP atau biaya pendidikan ya di bulan Mei dan Juni gitu. Ya, terkait dengan ini baik Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini atau tidak ya, seperti yang beberapa sejak Husnul berdiri sampai sebelum Covid kemarin, kalau Covid memang ada kebijakan khusus ya dari lembaga itu ya. Ini untuk pembiayaan itu memang normal seperti itu ya. Di angka ya sesuai dengan biaya pendidikan setiap bulan. Baik itu ada kegiatan atau tidak ada kegiatan saat liburan sampai bulan Juni. Ini setahu saya dan ini sesuai juga dengan instruksi yayasan. Nah, berhubung karena ini inisiasi dari kami untuk mengadakan kegiatan saat liburan yang panjang tersebut, bagian daripada tanggung jawab moral kami kepada Bapak Ibu yang memikirkan sebenarnya kami lebih senang anak-anak sudahlah di rumah masing-masing gitu. Yang penting nanti kembali ke sini dalam keadaan fresh, siap gitu kan ya. Sudah dikondisikan oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Namun demikian ya belajar dari pengalaman ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Jadi biaya 3,5 juta itu adalah sudah dikurangi ya biaya makan dan subsidi kegiatan dari yayasan. Itu seperti itu.
Nah, tadi disampaikan programnya harilah berapa kali gitu kan, kegiatan eh, ada snack, kemudian ada kegiatan ada seragamnya, kemudian ada ke Kediri gitu kan untuk kinap di sana. Kemudian kita mendatangkan mentor. Jadi kegiatan tahfidz sendiri hanya 10 hari yang dikelola oleh kita semua. Yang 20 harinya adalah memang kerjasama dengan lembaga luar. Bapak Ibu jadi yang pernah berangkat ke Kediri bisa cek lah gitu kan, biaya untuk 2 pekan di sana berapa gitu kan, kemudian biaya transportasi juga berapa dan sebagainya. Sudah bisa kebayang lah karena kami sudah kemarin studi banding ke sana. Nah, bagi santri baru yang kelas 10 itu tentu ya dikenakan biaya tambahan di sini, ya kan. Ada biaya tambahan makan, kegiatan, termasuk laundry di antaranya. Itu Bapak Ibu sekalian, barangkali mudah-mudahan bisa sedikit menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Selanjutnya ada lewat juga chat ya, mengapa tidak diwajibkan gitu kan? Diwajibkan. Insya Allah nanti ke depan, nanti setelah ada diskusi-diskusi panjang ini ya, kemudian lihat respon juga dari wali santri gitu ya, boleh jadi ini ke depan menjadi program wajib gitu kan, program wajib. Kemudian ketika wajib dan diikuti oleh semua santri, biayanya juga pasti akan berkurang gitu ya kan, akan berkurang gitu. Ketika semua wajib ikut, banyak orang itu dengan sedikit orang jelas beda gitu ya. Ini pun juga dengan biaya seperti yang disampaikan oleh ketua panitia dan kita juga belum tahu persis berapa jumlah yang ikut ya, juga risiko juga gitu kan. Ini menjadi sebuah risiko kami sebagai penyelenggara di sini. Itu barangkali yang bisa kami jawab. Barangkali selanjutnya ada tambahan dari Bapak Kiai, disilahkan. Menambahkan pertama terkait dengan masalah SPP ini sering jadi pertanyaan wali santri ya. Jadi saya ingin mengulangi bahwa mekanisme sistem pembayaran Nusrul Khotimah itu biaya setahun dibagi 12 bulan. Jadi bukan hitungannya bulanan, tapi biaya per tahun dibagi 12 bulan. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan masalah program akhir tahun, saya ingat di angkatan kedua Nusrul Khotimah 2, saat orang tua usul agar libur tidak terlalu panjang, akhirnya kami melaksanakan mukhoyam. Ya. Tapi dalam pelaksanaan itu tidak efektif. Ya. Kenapa tidak efektif? Karena santri sudah pikirannya di rumah, sementara jasanya masih di pondok. Oleh karena itu ke depan, yang disebut dengan aktivitas itu tidak diakhiri oleh selesainya ujian madrasah. Ya. Jadi ke depan aktivitas kita di pondok itu selesai itu bukan diakhiri dengan penilaian akhir ya tahun. Sebab santri kalau sudah ada PAT itu kesananya libur ya. Jadi mungkin ini hal yang harus perlu bantuan orang tua agar memahamkan kepada santri bahwa libur itu pasca kegiatan pondok selesai ya. Jadi sekali lagi ini mungkin butuh waktu karena ini butuh proses ya. Karena biasanya pemahaman yang sudah menjadi umum pasca ujian itu libur. Nah, sementara di pesantren lain ujian itu bukan mengakhiri kegiatan akhir kelas 9 ya. Demikian mudah-mudahan bisa difahami. Jazakumullah khair. Mangga. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya dari Mudir ya. Alhamdulillah tadi sudah menjelaskan terkait dengan pembiayaan. Selanjutnya tadi ada beberapa yang meminta file soft copy ya. Soft filenya insya Allah nanti akan disebarkan melalui grup wali kelasnya masing-masing ya. Dan sudah bisa di-share juga, insya Allah sudah di-share, sudah kami share. Kemudian barangkali masih ada yang mau disampaikan dari admin, ada yang baru? Ya. Oh, boleh silahkan langsung
bertanya melalui Zoom, nanti insya Allah oleh operator akan disampaikan. Raise hand ya, silahkan untuk Untuk program ini ada yang bertanya apa hanya untuk yang lanjut ke Husnul Khotimah? Tidak, untuk agenda ini kita perbolehkan baik yang pindah ataupun yang lanjut. Jadi yang pindah pun bisa istifadah, bisa mengambil manfaat dari agenda ini. Jadi tidak hanya untuk santri yang lanjut saja. Yang tidak lanjut pun kita perbolehkan, pun demikian santri yang baru masuk, santri baru. Tafadhol. baik, sudah ada yang mau bertanya, silahkan Bu, langsung saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuli, wali santri dari Al-Atif HK2. Yang ingin saya tanyakan tentang akselerasi tahfiz. Itu tadi kan Ustadz memaparkan bahwa ketika Ananda sudah selesai tahfiznya, tinggal ziyadah gitu. Ziyadah ini bentuknya himbauan atau memang nanti ada dari Ustadz untuk ini harus dijalankan nih, bahasanya kalau ziyadah itu kan himbauan ya gitu. Karena kalau pengalaman saya, anak saya itu ketika selesai tahfiznya, jadi seperti bebannya udah lepas gitu, sehingga tidak menambah lagi hafalan karena merasa sudah selesai ujiannya seperti itu, Ustadz. Jadi yang saya tanyakan tadi tentang tahfiz ini, begitu Ananda sudah menyelesaikan hafalannya, ziyadah itu himbauan saja atau memang ada targetan lagi untuk di agenda Abata ini gitu. Misal nih sekarang sudah menghafal 2,5 juz, mungkin di Abata ini ada tambahan lagi mungkin setengah juz atau bagaimana gitu Ustaz. Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi akselerasi tahfiz itu yang dimaksudnya adalah untuk mempersiapkan muqarrar, bukan mempersiapkan, bahkan sudah dikatakan ujian jika memang sudah ujian di agenda ini gitu kan ya. Misalnya dalam 10 hari ini Ananda sudah menyetorkan dan ujian juz yang dijadikan wajib di kelas 10 dan 11. Itu maka nanti ketika masuk kelas 10 Ananda sudah tidak ujian lagi. Nah, ziyadahnya adalah minimalnya untuk mempersiapkan kelas-kelas berikutnya sampai kelas 12 gitu. Targetannya itu, targetnya bisa lebih dari itu. Karena nanti di kelas 12 juga kita ada ziyadah yang untuk 30 juz. Jadi tidak terbatas untuk ziyadah ini. Tidak terbatas sebanyak-banyaknya. Apakah ingin menyiapkan untuk kelulusan saja atau ingin menyiapkan 30 juz nanti di akhir tahun di kelas 12 gitu. Atau minimalnya untuk kelas 10. Minimalnya kelas 10. Jadi kelas 10 itu insya Allah juz 27, juz 28. Jadi kalau misalkan dalam sepekan ini bisa menyetorkan juz 27, juz 8, bahkan bisa ujian, maka nanti ketika kelas 10-nya juz 26, juz 25 dan seterusnya. Begitu. Ya, jadi banyak untuk mempersiapkan. Kalau misalkan sudah menyetorkan muqarrar kelas 10 kan nanti bisa untuk menyiapkan tasmi 5 juz sekali duduk atau tasmi 30 juz sekali duduk dan seterusnya. Jadi ziyadah ini tidak terbatas. Wajibnya, bukan wajibnya ya, targetan di Abata sendiri adalah juz 27, juz 8. Baik, masih ada yang akan disampaikan? Silahkan untuk Sajoni, ada yang ya. Ya, silahkan. Ada yang akan bertanya secara langsung, silahkan, Bapak Ibu. Ya,
Ibu Juli silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf off kamera ya, Ustaz. Saya dari ibunya Abid AK2. Program ini bagus sih, namanya akselerasi percepatan. Yang saya ingin tanyakan karena saya juga belum nggak tahu ya, maksudnya di HK1 nanti aliyahnya itu percepatan seperti apa untuk bahasa Arabnya gitu ya, maksudnya conversation kah atau pelajaran bahasa Arab gitu. Kemudian yang di program ini maksud saya melatih anak-anak kita yang baru lulus ini di program untuk apa sih speakingnya gitu ya, conversationnya atau pelajaran secara grammarnya gitu lah ya. Nah sama yang kedua untuk akselerasi yang bahasa Inggris, kebetulan kemarin anak saya ikut program 3 minggu di kampung Inggris sama Ustadz dari HK juga, program liburan yang kemarin. Namun karena mungkin ya anak saya bahasa Inggrisnya sudah lumayan bisa, sehingga merasa pada saat ke sana itu masih tahap yang awalan gitu, kayak anak yang masih hai gitu lah, masih awal-awal gitu Ustadz. Jadi bukan, kalau kita kan kayak misalnya, mohon maaf kalau saya kan ini dari Bekasi kan, kalau kita lihat di lembaga bahasa kan ada kelas intermediate apa. Nah ini kayak masih kelas benar-benar dasar, jadi buat dia tidak terlalu mendapatkan gitu yang namanya percepatannya, padahal nanti mungkin di HK1 ini programnya seperti apa bahasa Inggrisnya gitu. Jadi ketika saya tanya mau ikut lagi, enggak ini di sananya kayak gitu aja Bunda gitu, maksudnya hanya nggak dapat gitu Ustadz. Mohon maaf ini masukan ya, mungkin nanti ini kan mau SMA, jadi mungkin bahasa Inggrisnya harus level apa ini gitu. Terus bahasa Arabnya juga percepatannya apa. Itu saja Ustadz ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dulu aja. Ya, silahkan Ibu, nanti dijawabnya setelah ada yang bertanya kembali, ada satu yang akan menanyakan. Silahkan Bu, langsung. Bu Listian ya, silahkan. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Suaranya, Ustaz? Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak kecil ya suaranya. Perkenalkan Ustadz, saya Ristian, orang tua dari Nisrina kelas 9 dan Muhammad Afif kelas 10. Jadi kalau dari pengalaman kakaknya Muhammad Afif di kelas 10, kayaknya memang program ini sangat penting itu Ustadz. Karena memang dari pengalaman kakaknya di kelas 10, beliau sangat kesulitan untuk bisa mengikuti pelajaran di MA karena memang terkendala dengan bahasa, terutama bahasa Arab. Jadi insya Allah belajar dari pengalaman kakaknya, mungkin saya akan ikutkan Nisrina di program ini Ustadz. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada program khusus untuk anak-anak yang sudah ada di MA yang saat ini juga mengalami kendala di bahasa Ustadz? Contoh, kayak anak saya yang di kelas 10, pada saat kemarin saya terima rapot hasil ujiannya kok banyak yang merah gitu Ustadz. Ternyata setelah dikomunikasikan, oh ternyata ada kendala di bahasa, di komunikasi. Nah, maka untuk anak-anak yang sudah ada di MA, terutama di kelas 10 atau kelas 11, apakah juga akan diadakan program akselerasi bahasa Ustadz, supaya mereka lebih mudah mengikuti pelajaran di kelas Ustadz. Jadi mungkin kalau boleh usul,
ada tambahan akselerasi bahasa di luar jam sekolah gitu Ustadz. Mungkin 1-2 jam supaya mereka bisa akselerasi terutama di bahasa Arabnya Ustadz. Itu aja, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, khair insyaallah pertanyaan dan masukan yang cukup baik ya. Insyaallah nanti kami akan musyawarahkan untuk bahan evaluasi perjalanan kelas 10 khususnya ya. Baik, langsung saja Ustadz Joni untuk menjawab pertanyaan tadi dari Ibu terkait dengan Ibu Julian ya. Silakan Ustadz Joni terkait dengan program akselerasi bahasanya. Baik, untuk akselerasi bahasa kemarin kita sudah komunikasi dengan partner kita yang di Pare. Jadi untuk awal itu nanti akan ada pretest ya, pretest macam pretest itu sehingga nanti setiap santri itu akan diklasifikasikan sesuai dengan tingkatannya masing-masing, sehingga harapannya kalau sudah ada pretest itu sehingga nanti ada pengelompokan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga nanti tidak terjadi boring kok saya udah materi ini sudah terlalu mudah bagi saya gitu kan. Itu sudah kita komunikasikan, sudah kita bangun komunikasi dengan partner kita yang di Pare. Kemudian untuk program yang menyusul ini insya Allah nanti mungkin baik jadi catatan kita. Tambahan mungkin terkait ke program bahasa Arab ya, kemarin disampaikan bahwa bahasa Arab ini nanti penekanannya adalah pertama hiwar, nanti juga ada pembelajaran qawaid, qawaidnya qawaid praktis ya. Jadi tidak semacam di kelas yang reguler ya, karena ini nanti penguatan bagaimana hiwar ini bisa terus dilakukan oleh para santrinya. Jadi insya Allah praktisnya itu akan lebih banyak, nahu praktis atau grammarnya praktis gitu ya dalam bahasa Arab gitu. Itu tambahan dari apa yang tadi ditanyakan oleh Ibu Yuliani. Kemudian berikutnya barangkali masih ada waktu insya Allah kurang lebih 10 menit ke depan. Silakan Bapak Ibu langsung mengajukan. Kalau misalkan nanti masih ada yang mau bertanya setelah acara selesai, silahkan bisa narahubung yang ada di proposal ya, yang ada di slide itu bisa dihubungi langsung, insya Allah. Ada? Ada polling? Itu ada yang bertanya, Ustaz, masih disable mic-nya? Siapa Bu? Ya, silakan langsung. Silakan Bapak. Ya, langsung. Mohon maaf suaranya Ibu bisa didekatkan mungkin. Ya, silakan Ibu. Sampai hari ini mohon maaf Ibu sekali lagi suaranya sangat kecil. Yang terdengar suara geluduk Ibu. Suaranya sudah lebih terdengar, Ustaz? Baik, sudah, alhamdulillah. Ya, jadi apakah kalau anak kami tidak ikut abata, maksudnya secara otomatis akan jadi tertinggal gitu Ustadz di pelajaran di SMA, di aliyah gitu ya. Mungkin kan secara praktis ya, di abata mungkin diajarkan hiwarnya, diajarkan conversation-nya,
Kalau di aliyahnya sendiri secara kurikulum bila tidak ikut abata, apakah tadi ya tidak bisa disimpulkan sih sebenarnya apakah dikatakan tertinggal atau tidak gitu Ustadz. Seperti itu. Ya ini mungkin sebagai upaya kami gitu ya supaya anaknya mau ikut gitu karena masih belum mau diajak. Kalau misalkan kurikulum tetap bisa, sebenarnya kalau di aliyah ya pelajaran seperti itu masih nyambung ya, cuma mungkin biah keseharian di sana mungkin seperti apa gitu sehingga anak itu memang harus mengikuti abata gitu. Mangga, Ustaz. Sudah cukup Ibu? Ada yang mesti tanyakan? Cukup, ya silakan. Terima kasih kepada Ibu yang telah mengajukan pertanyaan. Kami tegaskan kembali bahwa program ini bersifat tawaran, tidak menjadi suatu kewajiban mengikat bagi ananda ataupun bagi orang tua. Yang kedua, ya program ini sebenarnya hanya membantu, ya, membantu. Apakah menjamin? Tidak, belum tentu menjamin juga karena kondisi sekali lagi kembali kepada ya niat, motivasi dan kesungguhan daripada anak-anaknya, ya peserta gitu di sini. Ya. Dan saya sering kali menyampaikan berulang-ulang, ya sehebat apapun seguru-gurunya, sebentar apapun, secerdas apapun, semahal apapun biayanya, selengkap apapun fasilitasnya, jika motivasi, kemudian kesungguhan ananda itu kurang gitu, maka itu tidak akan optimal atau tidak akan pernah jadi apa-apa. Dan apakah ini akan yang tidak ikut ini akan tertinggal? Belum tentu juga gitu, belum tentu juga. Kami sampaikan di awal tadi ya, harapannya sebenarnya waktu yang lumayan cukup panjang ini Bapak Ibu bisa berinteraksi lebih dekat lagi kepada ananda, termasuk juga memberikan pembelajaran baik secara adab, akhlak, termasuk juga murojaah hafal Quran gitu di rumah masing-masing. Senang kami ini, apalagi ada target hafalan, ayo nak selesaikan, nanti begitu datang ke Husnul langsung kamu setoran Al-Quran. Itu senang banget kami ini dengan program seperti itu. Dan itu ideal. Idealnya selama liburan betul-betul orang tua ya dekat dengan anak-anak secara rohi ya, bukan hanya secara fisik saja ya, tetapi juga secara fikrah, secara rohi lebih dekat lagi kepada anak-anaknya gitu. Namun demikian kan ternyata memang setiap tahun selalu banyak ya problem-problem yang kita temukan jika kami tawarkan itu. Jadi sekali lagi program ini tidak wajib ya bagi ananda yang nggak mau daripada menjadi problem bagi kami di sini gitu kan, dan merasa di rumah lebih baik, maka ikutilah kegiatan di rumah ya. Bapak Ibu nanti libatkan ananda dengan kegiatan sifatnya sosial, keluarga gitu kan, agar nanti menjadi anak-anak yang peduli, kemudian juga ada target-target murojaah, hafal Al-Quran baru gitu ya, termasuk juga bahasa Arab. Kalau memang ada di rumah bisa mendatangkan guru bahasa Arab kursus, atau misalkan ikut kegiatan di rumah untuk pesantren kilat sebagian, silahkan, ya silahkan. Ya, intinya kami menginginkan ananda mengisi waktu kegiatan liburan dengan hal yang positif, terutama ya kegiatan yang bisa menunjang proses pembelajaran nanti ketika masuk di madrasah aliyah. Terima kasih teman-teman. Menambahkan, ini mungkin agak sedikit melebar, perlu difahami oleh kita semua, ya baik kita sebagai pengelola di lembaga ini ataupun Bapak Ibu sebagai wali santri, bahwa pendidikan ini butuh kolaborasi. Yang pertama, bahwa mendidik anak itu awalnya tanggung jawab orang tua. Karena Bapak Ibu sudah menyerahkan kepada kami, tapi itu tidak berarti lepas tangan seluruhnya kami yang mendidik, tidak ya. Oleh karena itu, dari hasil kajian dan hasil penelitian ataupun hasil pengalaman yang terjadi, ada anak yang tidak pernah sempat ngobrol dengan orang tuanya. Ternyata bapaknya sibuk, ibunya sibuk, sehingga
orang tuanya berangkat, anaknya dalam kondisi sudah sekolah, tatkala orang tuanya pulang juga anaknya sudah tidur. Nah, oleh karena itu ya keinginan utama program ini adalah ingin membangun kebersamaan dalam kondisi libur ataupun tidak libur antar lembaga dengan orang tua. Karena terus terang saja saya masih ingat tatkala orang tua mengusulkan adanya tambahan waktu kegiatan untuk tidak memperpanjang libur, tapi kenyataannya anaknya tidak siap ya. Jadi oleh karena itu kita ingin bagaimana keinginan Bapak Ibu sama dengan keinginan anak. Jangan sampai yang ingin belajar itu hanya orang tuanya saja sementara anak tidak mau belajar. Atau sebaliknya ya, kalau bisa semua yang menjadi aturan pondok itu menjadi aturan Bapak Ibu juga ya. Karena terus terang saja tatkala kita melarang santri merokok, ditanya kenapa kamu merokok? Orang tua juga ngerokok, umpama mohon maaf, atau malah saya ngajarin saya ngerokok gitu. Oleh karena itu semua yang menjadi aturan pondok, apalagi syariat, ini juga Bapak Ibu juga ikut mendukung agar anak kita bisa melaksanakan hal itu. Jadi sekali lagi tadi saya ingin mengulang bahwa program ini tidak wajib, makanya bagi yang ikut ataupun yang tidak ikut itu kembali kepada anaknya masing-masing. Yang ikut bisa jadi belum tentu menambah, dan yang tidak ikut belum tentu berkurang. Jadi sekali lagi mohon pemahaman kita semua bahwa keinginan kita juga harus sama dengan keinginan anak kita. Ini yang ingin kita bangun ya. Jadi ke depan insya Allah bahwa kolaborasi mendidik anak ini perlu kerjasama yang baik ya. Dan Bapak Ibu juga perlu berkomunikasi dengan kita. Tatkala ingin tahu perkembangan anak masalah akademik, maka hubungi intensif kepada wali kelasnya. Kalau ingin tahu perkembangan anak tentang perilaku keseharian, hubungi intensif dengan wali asramanya. Kemudian ingin mengetahui perkembangan Qur'annya, hubungi musyrif Al-Qur'annya, dan seterusnya. Demikian sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, jazakumullah. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ya mohon nanti sebelum ada jawaban, untuk mengisi polling ya Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu putra-putrinya menginginkan atau bersedia mengikuti program ABATA? Silakan di choice aja ya, ada bersedia atau tidak bersedia. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah apakah dibolehkan kalau ikut salah satu bagiannya saja Ustadz? Misal hanya ikut bahasa Arabnya aja, karena anak-anak sepertinya keberatan dengan waktunya yang terlalu lama 1 bulan. Mangga Pak Ketua Ustaz Joni, silakan. Untuk program ini sambil mendengar bisa sambil mengikuti polling yang ada di layar. Untuk ini untuk apa? Untuk program ini memang kita paket gitu. Kalau salah satunya ini akan apa? Kitanya rada kerepotan memilah-milahnya. Jadi harus ini satu paket gitu. Jadi satu paket, tidak bisa pilih-pilih hanya bahasa Arabnya saja atau hanya bahasa Inggrisnya aja, hanya tahfidznya aja atau hanya rilahnya saja, tidak bisa. Gitu. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan tadi yang sudah disampaikan ya sudah terjawab. Mungkin ada pertanyaan yang belum disampaikan ataupun ada pertanyaan yang belum puas ya jawabannya, ya insya Allah bisa langsung menghubungi narahubung yang ada di slide atau yang tadi dipaparkan oleh Ketua Pelaksana. Jazakumul khairan kasiran kepada seluruh peserta, ayah bunda, wali santri kelas 9 ataupun yang wali kelas atau wali santri yang lainnya ya yang sudah berpartisipasi untuk ikut di Zoom kali ini, dan saya haturkan jazakumullah khairan katsiran pada asatidz juga yang sudah bergabung ya di grup atau di Zoom ini, dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan hal-hal yang belum bisa kami jawab, insya Allah nanti kami akan sampaikan dan terus akan kami komunikasikan. Jazakumullah khairan katsiran atas segala juhud dan kesabaran dalam mengikuti
PWS atau pertemuan wali santri dengan temanya adalah sosialisasi Abata. Baik, selanjutnya mari kita akhiri dengan bersama-sama doa, yang mendengarkan doa yang akan dipimpin oleh Ustazuna Ustadz Muhammad Fauzi, ya, Sekretaris Pondok Pesantren HK2, ya. Falyatafadhal masykur, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, kita biasakan beristighfar dengan harapan semoga kesalahan dan kehilafan kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Qur'an, walakal hamdu bir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walakal hamdu bil ukhuwah, walakal hamdu bil jamaah, walakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina, subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita. Allahumma ya hayyu ya qayyum, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna siwara. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tilawatana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa sayyi'il asqam ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansurna ala al-qawmi zalimin. Allahumma ansurna ala al-qawmi al-munafiqin. Allahumma ansurna ala al-qawmi al-kafirin. Ya aziz ya jabbar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik ma'hadana madamatis samawati wal ard. Allahumma barik ma'hadana ma'husnul khatimah madamatis samawati wal ard ya rabbal alamin innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Serangkaian kegiatan acara pertemuan wali santri sudah terlaksana seiring dengan doa sudah dipanjatkan. Mudah-mudahan doa kita dimakbul Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri langsung bersama-sama dengan kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurang lebihnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.